Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdi Riza Pertama. Jadi di konten kali ini kita akan bahas sampai tuntas dari A sampai Z cara setting karburator PE untuk motor standar maupun harian, untuk motor manual maupun matic. Dan ini khusus untuk pemula. Kalau mekanik-mekanik senior yang berpengalaman sudah puluhan tahun, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan saya mohon dikoreksi juga. Jadi tips ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang saya rasakan langsung. Jadi saya tidak mengada-ngada dan ini tips mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Yap, mari ditonton sampai habis teman-teman agar teman-teman bisa betul-betul benar-benar paham cara setting karburator di motor standar maupun bore-up. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya jika video ini sangat bermanfaat atau berfaedah. Dan semoga dalam bulan ini saya segera dimonetisasi teman-teman. Bantu doa-doanya dari kawan-kawan semua, teman-teman, sahabat, saudara, agar saya selalu bersemangat bikin video ini, selalu disupport ya teman-teman. Oke, ya, baik teman-teman. Jadi sebelum kita sama-sama belajar untuk menyeting karburator PE di motor standar maupun bore-up, alangkah baiknya kita tentukan dulu karburator apa dan ukuran berapa yang cocok untuk motor kita. Jadi rumus sederhananya gini teman-teman, biar simpel daripada banyak menggunakan rumus. Biasanya kalau yang menggunakan rumus-rumus hitung-hitungan itu adalah untuk mekanik-mekanik senior yang diperuntukkan untuk balap. Jadi gini teman-teman, biasanya motor 110 cc sampai 130 cc bebek maupun matic, karburator PE24 juga sudah cukup seperti Suzuki Shogun saya ini. Dan kalau motor 150 cc hingga 200 cc, biasanya karburator PE28 dan 30 juga sudah mumpuni. Dan ada juga biasanya motor yang cuma 130 cc atau cc yang lebih kecil dari itu tapi menggunakan karburator PE28, itu biasanya motor balap yang diperuntukkan untuk RPM yang sangat tinggi dan sangat tidak direkomendasikan untuk harian, karena kita menggunakannya untuk harian dan touring, jadi juga harus irit, RPM tidak terlalu tinggi agar bisa nanjak dan lain-lain ya. Jadi rumus sederhananya begitu saja dulu teman-teman. Baik, sebelum kita mencoba untuk men-settingnya, teman-teman harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang berada di dalam karbu PE24 ini beserta fungsinya. Baik, langsung saja tanpa banyak bacot. Ini namanya mangkok pelampung. Jadi fungsi mangkok pelampung ini adalah menampung bensin sementara sebelum dicampur dengan udara untuk selanjutnya diteruskan ke ruang bakar. Lalu ini pelampung fungsinya agar bahan bakar tetap stabil berada di dalam mangkok ini ya teman-teman, agar tidak melebihi takaran, agar tidak meluap. Jadi karburator banjir itu biasanya disebabkan karena pelampungnya sudah rusak. Kalau ini adalah jarum yang berada di pelampung ini teman-teman, fungsinya adalah menutup suplai bahan bakar yang dialirkan dari tangki jika mangkok pelampung ini sudah penuh. Kalau ini namanya piston atau piston skep biasa orang nyebutnya teman-teman. Jadi fungsinya untuk mengatur banyaknya udara yang dimasukkan ke ruang bakar. Jadi cara kerjanya seperti ini ya teman-teman. Nah ya, cara kerjanya seperti ini, naik turun. Lalu ini per ini fungsinya untuk menahan agar piston skep ini selalu berada di bawah jika gas tidak ditarik. Lalu pas saat deselerasi, pas gas diturunkan, per ini gunanya untuk menurunkan piston ini tadi teman ya, mendorong ini tadi. Nah, jadi pas gas tidak ditarik, piston tetap berada di bawah karena per ini. Lalu pas gas setelah ditarik lalu ingin diturunkan lagi, per ini mendorong ke bawah ya. Ini fungsinya teman-teman. Lalu fungsi pilot jet, ini pilot jet ya teman-teman. Nah, ini fungsinya mensupport bahan bakar dari RPM rendah ke RPM tengah. Lalu ini main jet fungsinya adalah mensupport bahan bakar dari RPM tengah ke RPM tertinggi. Jadi jika ada masalah pilot jet kekecilan itu biasanya terjadi saat motor susah hidup atau berebet saat awal menstart motor,
Kalau main jet ini biasanya dari putaran tengah hingga putaran atas. Jika ada brebet atau ngok, berarti main jetnya kebesaran atau kekecilan. Begitu juga sebaliknya. Lalu ini namanya jarum ya teman-teman. Jadi jarum ini adalah fungsinya untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara yang akan melalui main jet saat gas dibuka ya teman-teman. Oke, seperti itu penjelasan singkatnya teman-teman. Jika teman-teman ingin tahu lebih dalam, teman-teman bisa cari referensi di Google karena akan terlalu panjang videonya. Kita langsung saja mencoba setting karburator ini ke motor. Oke. Ya, oke teman-teman, sekarang kita akan coba spuyer menggunakan 35 yang dirojok dan 98 yang dirojok. Nah. Gas. Nah, itu ciri-ciri keborosannya teman-teman. Mari kita turunkan spuyernya dulu. Oke, kita gunakan spuyer ya main jetnya 100 yang dirojok ya teman-teman. Gimana hasilnya? Kita tes. Yang tadi berarti keborosan. Oke. Semoga teman-teman paham. Ya. Nah, kalau untuk setelan anginnya teman-teman, kita bisa tahan gas sekitar 2000 rpm atau 2500. Lalu kita cari RPM yang tertinggi. Yang pertama kita putar dulu ini ya teman-teman. Nah, kita putar dulu ini sampai mentok sambil kita menahan gas di RPM 2000 tadi. Lalu kita putar, kita cari RPM yang tertinggi. Oke, langsung saja praktek teman-teman. Yap, kita tahan gasnya dulu ya teman, seperti ini. Lalu kita putar sampai mentok. Nampan Ben. Lalu kita cari RPM tertinggi teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, kita cari RPM tertinggi ya. Ya maaf teman-teman, karena ini di tempat keramaian, hari juga sudah mulai sore, jadi kita terburu-buru mengerjakannya. Jadi kesimpulannya ciri-cirinya seperti itu teman-teman. Jika pilot jet atau main jetnya keborosan, berebet seperti di video yang tadi. Kalau keiritan, RPM-nya bisa naik ke RPM tertinggi, namun tenaganya terasa kosong teman-teman. Jadi kita kan tadi menggunakan spuyer 3598. Sekarang kita tetap menggunakan 35, namun kita ganti dengan main jet ukuran 100 tapi dirojok. Yang tadi 98 tapi dirojok. Alhasil teman-teman lihat sendiri,
Itulah perubahannya, RPM-nya gampang naik. Lebih spesifiknya teman-teman juga bisa lihat dari warna busi ya teman-teman. Jika hitam berarti keborosan, jika putih kering berarti keiritan, jika merah bata berarti itu settingan yang pas. Jadi karena kita tidak mempunyai pilot jet yang lebih kecil, kita tidak bisa mencontohkannya ya teman-teman. Tapi biasanya ciri-cirinya jika pilot jet terlalu kecil, motor pun susah hidup teman-teman. Tenaga pun terasa kosong teman-teman. Seperti itu ciri-ciri kalau spuyer kekecilan. Dan kalau untuk pengaruh posisi klip jarum, biasanya itu pengaruhnya ke main jet atau ke RPM tengah sampai RPM atas. Jika ke iritan, teman-teman bisa menurunkan posisi klip jarumnya ke bawah. Jika ke borosan, teman-teman bisa menaikkan posisi klip jarumnya. Intinya cari aja yang paling enak teman-teman, yang paling pas. Kita bisa test ride karena kita tidak menggunakan dyno, kita tes saja di jalan teman-teman. Baiklah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya ya teman-teman. Bye bye.